saudara yang terkasih, apa kabarnya Bapak Ibu? Kiranya kabar sukacita, kabar damai sejahtera dan kebahagiaan senantiasa menghampiri Bapak Ibu Saudara dimanapun kita semuanya berada. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita kembali lagi bertemu dalam ruang virtual ini, Mesbah Malam Dekat dengan Tuhan. Semuanya kita ada saat ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi oleh karena penyertaan, oleh karena kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita mau datang ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Yesus, kita mau datang ke hadiratnya. Terlebih dahulu kita satukan hati kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk semua penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk cinta-Mu. Kami ada hari ini sebagaimana kami ada, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Ini kami anak-anak Tuhan yang boleh datang. Kami membawa hidup kami, membawa seluruh apapun yang menjadi pergumulan kami. Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang boleh mengikuti ibadah ini. Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu dimanapun kami semuanya berada. Dan kami akan mulai dan dedikasikan ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita datang membawa hidup kita, datang dengan iman kita. Mari kita angkat lagu pujian kita untuk Tuhan, sebab semuanya karena kemurahan Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita angkat lagu bunyi dari awal lebih sungguh lagi. Dengan iman kita sama-sama katakan, oh, terima kasih Yesus. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami mau menyembah-Mu, lebih dalam lagi kami mau menyembah-Mu. Kami mau terus memuji-Mu, haleluya. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau-lah yang layak kami sembah. Kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus menyembah-Mu, haleluya. Yesus, terima kasih, haleluya, hanya Kau-lah yang layak kami sembah, Kau-lah yang layak kami puji. Kami mau lebih dalam lagi mengerti arti kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Syukur kami bagi-Mu Yesus, syukur kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa, haleluya. Terima kasih Yesus, tiada yang dapat kami balas selain terima kasih kami bagi-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau lebih dalam lagi mengenal-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mau terus lebih dalam lagi mengenal Yesus. Kami mau lebih dalam lagi datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami mau lebih dalam lagi ya Yesus. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah.
Tuhan, saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersyukur malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam hadirat Tuhan, dalam program Mesbah Malam Dekat Tuhan. Biar lewat program ini kita semuanya sungguh-sungguh mengalami keintiman secara pribadi dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara dimanapun ada malam hari ini untuk menyiapkan hati, kita buka hati kita, fokus kepada Tuhan, supaya firman Tuhan yang kita terima malam ini benar-benar boleh memberkati kita dan secara khusus mengubahkan atau memulihkan hidup kita. Nah, judul renungan kita malam hari ini adalah Dalam Kirbat Tuhan. Kita baca Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 56 ayat 9. Saya akan baca, mari kita renungkan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Baik, saudara terkasih, hari ini saya mengajak kita untuk melihat realitas hidup kita. Kadang-kadang kita melihat ada banyak orang yang tersenyum, tetapi senyuman itu tidak berarti adanya kebahagiaan dalam hidupnya. Kadang-kadang ada luka yang tidak terlihat dalam dirinya, ada pergumulan yang berat yang dia sembunyikan, yang tidak terlihat oleh orang lain. Air mata yang kita jatuhkan seringkali tidak terlihat oleh orang lain. Ada juga doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan dalam kesunyian kita. Mungkin malam ini kita merasa bahwa tidak ada orang yang peduli dengan kita, tidak ada orang yang mengerti tentang kita, tidak ada orang yang paham tentang luka yang kita alami. Kita mengalami banyak masalah, kita lemah, tapi kita dituntut harus tetap kuat. Dan pertanyaan yang paling penting malam hari ini adalah, apakah Tuhan melihat atau apakah Tuhan peduli? Saudara, dalam Mazmur pasal 56 ayat 9 tadi, Alkitab jelas mengkonfirmasi bahwa Tuhan melihat dan Tuhan sangat peduli dengan segala masalah, dengan segala pergumulan yang kita alami dalam hidup kita. Dikatakan demikian, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku ditaruh di dalam kirbatmu. Nah saudara, malam ini kita akan belajar satu kebenaran yang besar, bahwa Tuhan ternyata tidak hanya melihat air mata kita, tapi Dia sangat menghargai air mata kita. Saya akan sampaikan ada 3 kebenaran penting dari ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, bahwa Tuhan melihat air mata yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Mazmur pasal 56 ini ditulis oleh Daud dalam keadaan yang penuh dengan tekanan. Ia sedang dikejar-kejar oleh musuh. Ia sedang terancam, hidupnya tidak aman, tidak ada tempat perlindungan bagi Daud. Tetapi dalam situasi seperti itu, Daud tidak berkata, Tuhan meninggalkan aku. Justru dia mengungkapkan imannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menghitung sengsaranya dan menyimpan air matanya dalam kirbat Tuhan. Kemudian dia katakan bahwa Tuhan mendaftarkan segala persoalan yang dialami oleh Daud. Sebagai manusia, Daud tentu sedang berada pada titik yang terendah. Tapi dalam kondisi itu, kita melihat suatu hal yang menarik yang dilakukan oleh Daud. Dia tidak pernah menyerah. Saudara, dari hal ini kita bisa memahami bahwa iman itu bukan berarti kita mengabaikan penderitaan. Tetapi iman adalah melihat harapan di tengah penderitaan. Jadi orang yang beriman itu bukan orang yang anti dengan penderitaan atau persoalan dalam hidupnya. Tapi orang yang beriman adalah orang yang akan selalu memiliki pengharapan di tengah-tengah penderitaan yang ia alami. Nah, dikatakan yang pertama tadi bahwa Tuhan melihat air mata kita yang tidak terlihat oleh orang lain. Dikatakan dalam bagian awal dari Mazmur pasal 56 ayat 9a, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Saudara, di sini ada kata menghitung-hitung. Kita lihat ya, kalau dikatakan menghitung berarti Tuhan memperhatikan secara detail. Sama seperti kita melakukan sebuah kalkulasi atau perhitungan, tentu itu bicara tentang memperhatikan dengan detail. Atau tidak ada hal yang dilewatkan oleh Tuhan. Atau mungkin tidak ada hal yang dianggap kecil oleh Tuhan.
Jadi dari sini kita lihat apa yang tidak dapat dilihat oleh manusia dalam diri kita, karena manusia hanya dapat melihat apa yang tampak di luar atau secara lahiriah yang kita tunjukkan kepada mereka. Tapi kedalaman hati kita manusia tidak bisa melihatnya. Sebaliknya Tuhan dalam Mazmur pasal 56 ayat 9 bagian A tadi, dia melihat bahkan dengan detail. Karena ada kata menghitung. Saudara yang terkasih, orang lain atau dunia ini tidak peka dengan apa yang kita alami. Orang hanya melihat hasil dari apa yang kita kerjakan atau manusia lain kerjakan, tetapi tidak pernah melihat prosesnya atau perjuangannya. Orang mungkin hanya melihat senyum yang kita tampilkan di wajah kita, tapi mereka tidak melihat luka yang ada di dalam hati kita. Orang mungkin melihat kesuksesan pelayanan kita, tapi mereka tidak pernah melihat air mata yang jatuh di balik semua itu. Nah, tetapi Tuhan melihat lebih daripada apa yang dunia atau orang lain mampu lihat. Dia tidak hanya melihat dari sisi luar hidup kita, tapi dia melihat kedalaman hati kita. Saudara, mungkin saudara sekarang ini bertanya-tanya, tidak ada yang mengerti saya. Hari ini saya sampaikan kabar baik bagi kita semua, bahwa ada satu pribadi yang berkuasa, yang mengerti saudara dan saya, yaitu Tuhan. Nah, yang kedua, yang kita pelajari dari Mazmur pasal 56 ayat 9 ini adalah Tuhan menyimpan air mata kita. Dikatakan oleh pemazmur di dalam ayat 9 bagian B, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Saudara, kirbat adalah tempat penyimpanan air yang terbuat dari kantong kulit. Saudara boleh cek di Alkitab bahwa kirbat itu seringkali muncul beberapa kali di dalam teks Alkitab kita Perjanjian Lama secara khusus. Ada kata kirbat. Jadi kirbat itu adalah tempat untuk menyimpan air atau cairan ya dalam budaya orang Israel pada waktu Perjanjian Lama, dan itu biasanya terbuat dari kantong ya, dari kantong yang terbuat dari kulit. Nah, saudara, dari sini kita lihat bahwa gambaran ini menunjukkan bahwa air mata kita disimpan oleh Tuhan dan itu tidak jatuh sia-sia. Bahkan disimpan ke dalam kirbatnya Tuhan. Apa maksudnya? Berarti air mata kita berharga, penderitaan kita berarti, kesedihan kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Nah, kebenaran yang ini harus kita perhatikan, bahwa air mata yang jatuh di hadapan manusia itu seringkali menandakan atau melambangkan kelemahan kita. Ketika kita menangis, orang akan berkata, jangan menangis, jangan lemah. Tetapi ternyata Alkitab ini memberikan kita sebuah kebenaran di mata Tuhan. Air mata itu adalah bahasa hati. Air mata itu adalah keterbukaan kita kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, dan Tuhan tidak pernah berkata, kamu lemah sekali ketika kita menangis di hadapan Dia. Tapi justru Tuhan sangat menghargai air mata kita yang jatuh. Tuhan justru menyimpannya. Tuhan tidak menyia-nyiakannya. Tuhan tidak membiarkan air mata kita berlalu begitu saja. Yang ketiga, yang terakhir yang kita pelajari dari sini adalah bahwa Tuhan mencatat setiap pergumulan kita. Ayat 9 bagian C saya baca. Dikatakan demikian, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Perhatikan, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saudara, kata daftarkan ini juga sama dengan menulis. Jadi Tuhan tadi yang pertama dia menghitung sengsara kita, yang kedua dia menyimpan air mata kita, yang ketiga dia daftarkan semua pergumulan. Nah, yang artinya Tuhan menulis semua pergumulan kita. Saudara terkasih, ingat ya, ayat ini sebenarnya ingin menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan itu akan selalu mengingat pergumulan yang kita alami. Kalau kita membuat sebuah catatan tentang sesuatu, pasti dengan tujuan untuk mengingat sesuatu itu, ya enggak? Seorang mahasiswa menulis dalam buku catatan supaya materi yang disampaikan dosen yang dicatat di kelas itu dapat diingat kembali ketika kelas berakhir atau pada kesempatan-kesempatan yang lain. Maka ketika Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mendaftarkan pergumulan Daud, Tuhan sedang mencatat pergumulan Daud, itu artinya Tuhan mau selalu mengingat pergumulan Daud, termasuk pergumulan kita. Dan itu juga menunjukkan kesetiaan Tuhan, menunjukkan perhatian Tuhan yang sungguh-sungguh penuh atas hidup kita.
Saudara, mungkin kita seringkali merasa hidupku tidak berarti, pergumulanku tidak ada yang mau peduli, tidak ada yang memperhitungkannya. Ternyata hari ini firman Tuhan menguatkan kita. Ternyata Tuhan justru mencatat setiap pergumulan kita. Saudara, apa maksud dari Tuhan mencatat pergumulan kita? Maksudnya adalah bahwa Tuhan suatu saat pada waktunya dia akan bekerja, dia akan bertindak untuk kita. Meskipun sekarang kita belum bisa melihat. Sama seperti benih yang ditanam di tanah. Kita nggak langsung melihat ada tanaman yang tumbuh keluar dari dalam tanah. Tetapi di dalam tanah yang tidak terlihat itu ada proses yang terjadi, dan pada waktunya maka benih itu akan mengeluarkan tunas dan akan terlihat ke atas permukaan tanah. Saudara, mari kita belajar hari ini untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan terus mengingat apa yang kita alami, dan bahkan dia pun akan menolong kita dalam segala pergumulan yang kita alami. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, jangan memendam, mari terbuka kepada Tuhan. Jangan malu untuk mengungkapkan isi hatimu, jangan malu untuk menyatakan pergumulanmu, persoalanmu kepada Tuhan. Mungkin engkau malu ketika engkau berbicara kepada orang lain, tetapi kepada Tuhan jangan pernah ada rasa malu untuk bercerita kepada Tuhan. Bahkan ketika air mata kita jatuh pun membasahi pipi kita, itu semuanya tidak pernah disia-siakan oleh Tuhan. Yang kedua, tetap percaya bahwa Tuhan akan bekerja pada waktunya. Meskipun kita sekarang belum melihat apa hasil dari yang kita doakan, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu bekerja sesuai dengan waktunya Tuhan. Yang ketiga, ayo kita belajar untuk jujur di hadapan Tuhan, untuk terbuka di hadapan Tuhan. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan kita semuanya. Jangan kita mau dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian orang lain tentang kita, tapi mari kita terus maju kepada visi, maju kepada kehendak Tuhan yang selalu Tuhan taruh di hati kita. Saya berdoa biar malam hari ini kita semuanya menjadi orang-orang yang tetap penuh semangat dan sukacita dalam Tuhan, karena Tuhan menyimpan air mata kita dalam kirbatnya, dan dia akan selalu menolong kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Sebelum kita berdoa syafaat, mari kita naikkan puji pada Tuhan dan kita siapkan hati kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebentar kita akan menaikkan dua-dua syafaat kita, dua-dua kerinduan kita untuk Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang rindu didoakan atau ada pergumulan Bapak Ibu, boleh kirim di kolom chat, nanti kita sama-sama berdoa untuk setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebelum kita mengangkat dua-dua syafaat kita, dua-dua kerinduan kita untuk Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita ini untuk Tuhan. Terima kasih Yesus. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Puji Tuhan, mari kita satukan hati kita. Apabila saudara-saudara memiliki pergumulan yang ingin didoakan, boleh diketik di kolom chat atau kolom komentar. Nanti saya dan teman-teman akan berdoa bersama-sama, karena Alkitab firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari satukan hati, kita berdoa bersama-sama.
Terima kasih Tuhan, kami diberkati Tuhan melalui persekutuan kami yang kami lakukan secara virtual malam hari ini. Tuhan sudah tolong kami, Tuhan sudah sertai kami dalam segala pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Ajari kami untuk terus setia melakukan perkara-perkara kecil, dan kami yakin bahwa Tuhan akan percayakan kami tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Tuhan, kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kedalaman hati kami hanya Tuhan yang tahu dan Tuhan yang peduli. Bahwa Engkau yang menghitung sengsara kami. Bahwa Engkau yang menyimpan air mata kami dalam kirbat-Mu. Bahkan Engkau juga Tuhan yang mencatat segala pergumulan kami, yang pada akhirnya Tuhan akan bekerja pada waktunya. Ajar kami untuk terus berharap dan percaya kepada Engkau saja Tuhan. Kami tidak mau berharap dan percaya kepada manusia. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun ada malam hari ini Tuhan, yang mengikuti mesbah malam ini. Biar Tuhan memberkati mereka, biar Tuhan melawat mereka dengan kuasa, mujizat, urapan daripada Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang punya masalah berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka, hikmat yang daripada Tuhan. Apabila ada yang mulai jauh dari Tuhan, Tuhan tangkap kembali mereka, peluk dengan kasih-Mu Tuhan, untuk mereka boleh kembali kepada Engkau. Kami juga berdoa buat orang-orang yang pernah kami janjikan untuk kami doakan. Berkati mereka. Apapun persoalan mereka, pergumulan mereka, Engkau satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup mereka. Tuhan, kami berdoa Bapa buat bangsa kami Indonesia. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah. Kami juga berdoa buat kota-kota atau kabupaten di mana kami tinggal saat ini. Kami percaya bahwa kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami, orang-orang percaya. Kami mendoakan buat air, udara, tanah di kota-kota, bahkan di kabupaten di mana kami ada. Kami tolak segala musibah, kami tolak segala bencana alam, kami tolak segala kerusuhan, biar ada damai sejahtera, biar ada ketenangan, ketentraman di kota atau kabupaten tempat kami tinggal Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami malam hari ini dalam istirahat malam kami. Besok pagi Tuhan bangunkan kami tepat pada waktunya. Kami dapat kembali bersaat teduh, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, dan bahkan berdoa kepada Tuhan lebih lagi. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada malam hari ini dengan urapan yang baru daripada Tuhan. Pakai mereka lebih lagi untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami mau terima berkat dari Tuhan. Saudara terkasih, mari kita arahkan hati kita. Kita buka tangan kita, tanda kita siap terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus malam hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dengan iman kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, saudara terkasih, puji Tuhan.